Buat setiap kita, dan gimana kabar para Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita mengalami sukacita, kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Dan bersyukur hari ini kita kembali untuk bersama-sama beribadah online. Dan sekali lagi kami menyampaikan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kita mau memulai persekutuan kita. Mari setiap kita, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri semuanya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang antusias, amin. Kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan. Kita sudah menyiapkan yang terbaik buat kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan. Mungkin juga yang masih belum membuka kameranya bisa meng-on-kannya biar kita sama-sama saling menatap mungkin ya. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami sama-sama mau memuji Engkau lagi Tuhan. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat melimpah.
ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari sama-sama kita katakan lagi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat rahmat. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk Mari sama-sama kita katakan alangkah indah. indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk mana Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu Amin. Kami nggak ragu lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat Katakan lagi ya. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. 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 Amin. Kasih sorak-sorak yang dahsyat buat Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Kita tidak pernah ragu dengan pribadinya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Yes.
kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang bersama Rohmu. Bersama, amin, amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak Dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Dasar dari yang bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kau tak biarkan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang bersama Rohmu. Bersama Rohmu, ku pasti mengatakan bersama Rohmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Amin. Namamu dipuji, Yesus. Kemuliaan sorak
saja keagungan kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimasyurkan Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau. Segenap hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita menyembah Dia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu mengubahkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu memulihkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu memulihkan kami Tuhan. Memerdekakan kami, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam mulut kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa jiwa kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kau
sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, cinta Kau, Yesus, cinta jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam Tuangkan suara di surga, sebab Kau surga dan perisaiku, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam Yes, amin Tuangkan hatiku, tuangkan suara ke surga, sebab Kau surga dan perisaiku, Kami merindukanmu Tuhan. Kami merindukan Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. tuangkan suara ke surga,
lebih berharga selain Engkau Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau suryana jiwaku merindu menyembahmu selalu di dengarkanlah ujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Kami sembah Engkau, kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau di atas seluruh kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hati kami sama seperti di sorga. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau bagi gereja-Mu. Kami mau mendengar, kami mau melakukannya. Kami tanggalkan semua segala beban pikiran kami yang palsu, yang bukan berasal dari Tuhan. Kami mau tanggalkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja penuh di dalam kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami masuk dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetangga kanan kiri kami, depan belakang kami, ketika mereka mendengar pujian penyembahan, ketika mereka mendengar seruan firman-Mu, biarlah itu menjadi rema atas hidup mereka. Berkati hamba Tuhan, biarlah segala perkataan dari hamba semuanya dari Tuhan dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku, dimanapun kita berada, apa kabar? Ya, kita percaya bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, coba katakan kanan kirinya, kita dipelihara Tuhan. Ya, jadi berkata-katanya harus penuh senyuman, ya. Jadi jangan kita dipelihara Tuhan, ya. Jangan ekspresinya hanya biasa-biasa saja,
Tapi biarlah ekspresi itu dari apa yang di hati kita, bahwa kita semuanya diberkati Tuhan, kita semuanya dipelihara Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku juga dimanapun berada, kita percaya bahwa kita semua sehat, kita semua bisa bersuka cita, itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, hari ini saya mau membagikan sesuatu, Bapak Ibu. Saya sangat diberkati sekali dari firman yang dibagikan oleh Pak Dikson. Ya, ketika saya diminta untuk membawa firman di minggu ini, ya terakhir saya baca itu ayat yang pernah dibawakan oleh Pak Dikson. Ya, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, coba katakan kanan kirinya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Iya, itu benar Bapak Ibu, saudara-saudariku. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Allah. Iya, makasih. Iya, tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam Allah itu tidak hanya berbicara tentang kenyamanan saja. Iya, tapi ada SOP-nya Allah. Ya, ada SOP-nya Allah. Kalau kita lihat di firman yang dibagikan oleh Pak Dikson, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, saya sangat diberkati dari ayat ini. Untuk saya mau melanjutkan kembali firman di siang hari ini, bahwa dalam mengikut Allah, di dalam Allah ada SOP Allah, ada standar operasional Allah. Kalau kita dalam bekerja, dimanapun kita bekerja pasti ada SOP di dalam pekerjaan kita. Dan kita di dalam pekerjaan itu kita wajib sebagai karyawan, sebagai pemimpin perusahaan atau institusi, instansi, itu wajib untuk taat terhadap SOP itu. Iya. Kita punya roh yang sama. Kita punya roh yang sama yang membawa kita untuk kita tertib dan kita taat di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Artinya semuanya itu ada di dalam SOP-nya Allah. Ya, kita buka Bapak Ibu, saudara-saudariku, Roma 8 ayat 17 sampai 18. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita adalah anak. Amin. Kita adalah ahli waris. Dalam dunia, anak itu berhak mendapatkan ahli waris. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli-ahli waris. Orang yang berhak menerima janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tapi di ayat 17 ada kalimat prasyarat, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ada kalimat prasyarat. Ada kata prasyarat istilahnya ya, jika maka.
Jika aku belajar maka aku nilaiku bagus. Ya. Saya dapat nilai bagus karena saya belajar. Ada kalimat prasyarat Bapak Ibu, saya garis bawahi di ayat itu. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga, katanya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada kalimat prasyarat Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ketika kita memutuskan secara pribadi untuk mengikut Allah, itu suatu keputusan mutlak. Tapi itu bukan akhir. Tapi itu adalah awal perjalanan hidup kita. Bahwa Tuhan juga mau kita tunduk di dalam SOP-nya. Yaitu menjadi sama seperti Kristus. Kristus datang ke dunia ini, Dia menderita. Dia mengalami penderitaan terlebih dahulu. Dia menjadi sama seperti manusia. Supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan bersama-sama dengan kita. Di ayat 18 menegaskan bahwa sebab ada keyakinan, sebab di dalam diri kita, gerejanya kita ada keyakinan yang teguh, yang kuat, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi ada suatu keyakinan yang teguh di dalam gerejanya, di dalam umatnya, bahwa penderitaan saya saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saya terima. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita percaya dari hal yang sederhana ini, bahwa kita akan menerima kemuliaan. Kita akan menerima kemuliaan ketika kita menyelesaikan prasyarat itu. Kita harus tahu identitas kita sebagai anak Allah. Kita sebagai gerejanya, kita sebagai umatnya, kita harus tahu identitas kita sebagai anak Allah. Kita diberi kuasa, Bapak Ibu bisa baca nanti di 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Kita diberi kuasa supaya kita jadi anak Allah. Kuasa yang mengubahkan kita tidak hanya bicara sorga. Karena kita hidup di bumi ini, kita rindu menyatakan apa yang menjadi isi hati Allah di dunia ini. Kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu tidak hanya bicara berkat saja, tidak hanya bicara berkat jasmani, bukan hanya mencari kenyamanan, tapi membuat kita menjadi raja-raja. Raja-raja yang berkuasa atas dan memerintah. Itu yang goal dari suatu gerejanya Tuhan. Bahwa gereja itu akan menjadi raja-raja yang berkuasa dan memerintah. Kita umat Allah, kita ditetapkan Tuhan bahwa kita akan menjadi raja-raja yang berkuasa dan memerintah. Kita berkuasa atas keluarga kita, kita berkuasa atas pekerjaan kita, atas pribadi kita, kita memerintah atas bisnis kita memerintah atas pekerjaan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita menangkap bahwa goalnya kita mengikut Tuhan, kita ditetapkan menjadi raja-raja yang berkuasa dan memerintah. Bukan hanya bicara berkat jasmani, bukan hanya bicara berkat sorga saja. Ketika saya mati, saya masuk sorga. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara-saudariku.
Tapi kita mengerti sampai di titik ini, bahwa kita diberi kuasa untuk kita menjadi raja-raja yang memerintah, raja-raja yang berkuasa. Kita adalah anak Allah. Jangan kita menggunakan identitas anak Allah hanya sebagai status dan atribut kita yang tampak dari luar saja, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Saya secara KTP saya beragama Kristen. Saya mengenal Tuhan saya. Saya mengenal Yesus. Hanya sekedar nampak dari luar saja. Hanya nampak dari ukuran KTP saja. Bahwa orang tahu bahwa Herman adalah anak Allah. Kita harus mengerti, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahwa anak Allah itu anak yang mempunyai DNA yang sama dengan Bapa. Amin. Saya punya DNA yang sama dengan bapak saya dan mama saya. Saya nggak tahu apakah gimana pembagiannya, tapi ketika saya bertanya sama teman di kantor, orang biologi, ya memang pasti ada DNA yang sama. Anak Allah itu anak yang mempunyai DNA yang sama dengan Bapa. Bapa di sorga. DNA itu ya kalau secara teorinya itu asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Itu secara teorinya. Artinya DNA yang kita ada dalam kita ini, roh kita, itu gen yang diberikan kepada kita adalah apa? Benih firman dan rohnya. DNA-nya apa? Informasinya apa di dalam situ? Ada benih firman dan rohnya. Kita anak-anak Allah, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita adalah anak Allah. Kita harus mengerti sampai di titik itu. Bahwa kita mempunyai DNA yang sama dengan Bapa. Di dunia kita punya DNA yang sama dengan Bapa kita. Secara alam roh kita mempunyai DNA yang sama dengan Bapa di sorga. Benih firman dan rohnya itu Dia berikan kepada kita. Kalau bicara benih firman, artinya bisa bertumbuh enggak? Artinya ada kemungkinan bertumbuh enggak? Ada. Itu yang perlu kita usahakan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita terus lakukan di dalam kehidupan kita. Ini benih yang terbaik, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bukan benih yang sembarangan. Ya, Tuhan itu luar biasa loh, membuat suatu DNA, pertumbuhan biologis manusia. Ya, itu luar biasa. Itu benih yang terbaik, bukan sembarangan. Benih yang harus bertunas, terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Itu goalnya benih ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Bahwa benih itu harus bertunas, harus bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik. Sebagai pengusaha buah, saya mengharapkan benih yang saya beli, benih yang saya dapatin, itu saya berharap bahwa itu benih akan bertunas, itu akan bertumbuh, akan berbuah yang memiliki buah yang terbaik. Allah juga merindukan itu kepada kita, bahwa Herman, kau juga harus bertumbuh. Engkau harus bertumbuh. Hai engkau gereja-gerejanya Tuhan, umatnya Tuhan, kita harus bertumbuh. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita sama-sama harus bertumbuh. Demikian juga rohnya Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudariku, bahwa roh yang di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Firman Tuhan menegaskan kita akan mengalahkan itu. Kita akan mengalahkan itu. Roh-roh apa yang ada di dalam dunia?
Kita akan mengalahkan itu semua. Sayang sekali kalau kita tidak mengerti tentang identitas kita sebagai anak Allah. Kalau kita hanya terus hanya sebagai partisipan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu saudara-saudariku. Yesus menjadi raja harus melewati SOP Allah. Daud menjadi raja, dia harus melewati SOP Allah. SOP Allah apa? Penderitaan. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya kan. Jadi supaya dia berbuah lagi dipotong lagi kan. Dipotong itu kan sakit ya Bapak Ibu ya. Yesus menjadi raja harus melewati SOP Allah. Apa saja sih berbagai macam hal yang dilakukan Yesus, penderitaan yang Yesus alami? Mari kita buka Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Beberapa penderitaan yang Yesus alami. Derajat status sosial Yesus semakin rendah. Kita lihat di ayat ini Bapak Ibu. Ya, saya katakan itu derajat status sosial Yesus semakin rendah. Menjadi teladan yang hidup dalam hidup kita. Yang pertama apa Bapak Ibu? Apa yang dialami Yesus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Apakah itu mudah Bapak Ibu? Pertama, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Yang kedua, apa yang dialaminya lagi? Dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Yang ketiga apa? Dia mengambil rupa seorang hamba. Yang keempat apa? Dia mengambil rupa seorang hamba. Lalu dia bilang apa? Dia menjadi sama seperti manusia. Turun lagi kan derajatnya kan? Turun lagi. Ia telah merendahkan dirinya. Turun lagi, taat sampai mati. Turun lagi, sampai mati di kayu salib. Saya katakan ini derajat Bapak Ibu, saudara-saudariku. Dan ini yang dialami Yesus. Ini yang dialami Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, sama seperti manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Itu semakin turun. Tapi dia melakukannya semua. Dia melakukan semua Bapak Ibu saudara-saudariku. Dia tidak berhenti sampai derajat kedua. Dia tidak berhenti sampai derajat ketiga. Tapi dia berhenti sampai terakhir. Dan buahnya apa? Dia dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Dia tidak berhenti sampai derajat kedua Bapak Ibu, saudara-saudariku.
lakukan semuanya itu SOP-nya Allah. SOP Allah, Allah bilang kepada Yesus, kepada anaknya, "Nak, kamu jangan anggap kesetaraanmu ya. Ya. Kamu kosongkan ya dirimu ya." Ini yang Yesus alami, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bagaimana kita mengalami kemuliaan walau harus mengalami penderitaan dan mengikuti SOP-nya Allah. Bangun mezbah yang dirindukan Tuhan. Bangun mezbah yang dirindukan Tuhan. Hagai 2 ayat 10. Mari kita baca. Hagai 2 ayat 10. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Rumah ini di Hagai 2 ayat 10, yang Tuhan maksudkan adalah hidup kita yang mau menjadi mezbah agar supaya Allah hadir dan betah tinggal di dalam kita. Rumah ini katanya di Hagai 2 ayat 10, yang Tuhan maksudkan adalah hidup kita mau menjadi mezbah agar Allah hadir dan betah tinggal di sana. Mezbah adalah tempat perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Percayalah, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan sejauh wadah atau mezbah yang kita sediakan bagi Dia. Kita akan menikmati, percayalah Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan sejauh wadah atau mezbah yang kita sediakan dan kita bangun dalam hidup kita. Kita akan menikmati itu. Kita akan menikmati itu. Mezbah adalah tempat perjumpaan pribadi kita kepada Tuhan kita. Berkali-kali Tuhan mengunjungi dan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Alasan Tuhan suka dengan Abraham adalah dekat dengannya. Abraham dekat dengan Tuhannya. Kalau kita baca perjalanan Abraham dekat dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan dia, maka hal pertama yang dilakukan Abraham apa? Bangun mezbah. Kalau kita baca ayatnya, firmannya, perjalanan hidup Abraham, dimanapun Tuhan tempatkan Abraham, hal pertama yang Abraham lakukan apa? Bangun mezbah. Jika Pak Elison sering bagikan kita untuk kita terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan suatu kebetulan. Kita yakin dan percaya itu yang menjadi isi hati Tuhan bagi GKKD. Kemanapun Tuhan bawa, Tuhan tempatkan Abraham, hal pertama yang Abraham lakukan, bangun mezbah. Mari kita umatnya, gerejanya, kemanapun Tuhan bawa kita, Tuhan tempatkan kita, hal pertama yang kita lakukan apa? Kita bangun mezbah. Ya, teman-teman, saudara-saudariku yang di luar kota, yang mungkin tidak punya saudara seiman, mungkin tidak ada saudara pelayanan, ya, tetap bangun mezbah. Ya, karena benar Bapak Ibu saudara-saudariku, ya, ketika kita nyaman di dalam komunitas dan ketika Tuhan bawa kita keluar dari komunitas ke suatu tempat yang Tuhan janjikan kepada kita, dan di sana tidak ada saudara PA-ku,
Di sana tidak ada saudara pelayananku, tidak ada saudara seimanku. Di situ kita diuji, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Di situ kita sedang dilatih Tuhan. Apakah kita tetap membangun mezbah itu? Ya, enak ya kalau misalnya kita tinggal di rumah, ada saudara PA kita. Ya, gak usah disuruh saat teduh. Kalau kita lihat saudara kita lagi saat teduh, kita dengar saat teduh, kan hati ini jadi gimana gitu ya? Ya, pasti nanti aku juga mau saat teduh deh, gitu. Ya pasti ada pengaruh Bapak Ibu. Tapi bukan ini, bukan sampai di sini. Ini kita, kuasanya Tuhan itu lebih besar. Ketika kita sendiri, ketika kita di dalam masa-masa sendiri, hal yang pertama yang kita lakukan adalah bangun mezbah. Penting memang terhubung dengan rumah rohani, penting. Kita telepon, kita tanya kabar kepada Pak Elison, kepada kakak pembimbing kita, penting memang, perlu juga gitu loh. Tapi yang lebih dari itu adalah kita bangun mezbah kita. Kita bangun mezbah. Karena di dalam mezbah, Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita. Apa yang mau kamu lakukan di kota ini? Apa yang mau kamu kerjakan di kota ini? Inilah yang menjadi rahasia keberhasilan dalam hidup, dalam kemuliaan dan kelimpahan yang dialami oleh Abraham. Ya, bangunlah mezbah secara pribadi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Kenapa saya katakan Abraham pertama yang dia lakukan adalah bangun mezbah? Kejadian 12 ayat 7, saya bacakan Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Oke, Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia pindah ke pergunungan lain dan dia bangun mezbah. Kejadian 13 ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa Abraham, kemanapun Tuhan tempatkan Abraham, hal yang pertama yang dilakukan Abraham adalah dia bangun mezbah. Itu yang Tuhan rindukan bagi gerejanya, bagi kita semua, bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudariku. Bahwa hal pertama yang kita lakukan ketika Tuhan tempatkan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam sekolah kita, hal pertama yang kita lakukan adalah kita bangun mezbah. Inilah keberhasilan. Inilah yang dilakukan Abraham. Dan dia memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhannya, dari Allahnya. Ini bicara berkat yang besar Bapak Ibu yang diterima oleh Abraham. Keturunan-keturunannya. Ini yang Tuhan mau buat kita, Bapak Ibu saudara-saudariku. Mezbah itu suatu tempat kita dilatih. Iya. Mezbah itu sebagai tempat kita dilatih. Mezbah itu tempat korban diletakkan kalau kita bicara di perjanjian lama. Mezbah itu tempat penyembelihan. Ya, kalau kita baca di perjanjian lama. Mezbah itu tempat pembunuhan akan kedagingan kita, Bapak Ibu.
Mesbah itu adalah tempat di mana tidak ada tepuk tangan. Yang ada adalah hati yang hancur dan remuk, yang merindukan Tuhan. Itu mesbah yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Korban diletakkan, tempat penyembelihan. Di dalam mesbah itu tidak ada tepuk tangan, yang ada hati yang hancur, hati yang rindu kepada Tuhan. Tidak ada sorak-sorai, tidak, yang ada hanya tangan yang berserah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku atau saudara-saudariku yang di luar kota, ya, ketika engkau sedih sendiri, ya bolehlah curhat sama teman-teman rumah rohani. Tapi jangan lupa, ya, ungkapkan isi hatimu, ungkapkan perasaanmu secara pribadi di dalam persekutuanmu kepada Tuhan. Karena begitu penting mesbah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan itu. Itu linier Bapak Ibu, berjalan bersama-sama ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bilang kemuliaan Tuhan bicara berkat jasmani saja, bukan. Tapi ketika kita mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita face to face dengan Tuhan, kita ngomong kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, saya percaya ada kepuasan di hati kita. Saya mengatakan seperti ini karena saya mengalami. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudariku pun juga pasti pernah mengalami itu. Ada kepuasan di dalam diri kita. Ada kepuasan di dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan mesbah itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, coba katakan kanan kirinya, mari kita bangun mesbah Tuhan. Ya, mesbah Tuhan itu yang harus kita usahakan selalu Bapak Ibu. Ya, kita setia saat teduh, kita setia berdoa, doa puasa, ya, kita menyembah Tuhan, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita setia bersekutu, ibadah komsel, ya, kita setia dalam keuangan, perpuluhan kita menabur, setia melayani, bersaksi, ya. Bangunlah mesbah itu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur ada 4 gerakan yang memfasilitasi itu. Ya. Hal yang terpenting adalah Tuhan mau respon kita apa? Hal yang terpenting adalah Tuhan mau itu respon kita apa? Kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan apabila respon kita tidak memadai dan tidak berani dan tidak mau bayar harga. Amin. Kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan apabila sikap hati kita tidak benar, ya, dan tidak mau bayar harga. Ya, hal yang wajar ya Bapak Ibu saudara-saudariku, jika dalam di waktu masa masih mahasiswa harus pulang kuliah sore praktikum, ya, itu capek sekali ya, secara kondisi tenaga itu capek dan wajar untuk pulang, untuk istirahat. Tapi kenapa saat itu kita bisa pulang kuliah, pulang praktikum langsung komsel? Iya. Dan saat komsel kita bersuka cita, kita bergembira,
bersama-sama dengan saudara seiman kita. Yaitu buah dari kita bayar harga. Ketika kita membangun pola saat teduh kita, ya bayar harga kita, ya kita harus melatih diri kita. Kita bangun, ya. Ya dulu saya waktu mahasiswa agak susah kalau bangun, ya. Jadi kalau saya bangun itu saya harus benar-benar cuci muka, ya, lalu sikat gigi, ya, supaya supaya nggak ada kemungkinan untuk saya tidur, ya, karena itu pernah dialami oleh saya gitu loh, ya, bangun, nggak ada cuci muka, nggak ada bersih-bersih sebentar gitu, ya, lalu langsung doa, ya. Timbul-timbul kebetulan itu ada saudara PA saya nginap di kos saya malah tertidur. Iya. Saya malah dibangunkan. Iya. Iya. Saya maunya langsung bangun tidur, duduk lah berdoa, udah gitu. Tapi nggak tahu, doa saya ternyata dalam mimpi. Ya. Ada harga yang harus kita bayar. Amin, Bapak Ibu. Percayalah, di mana mesbah di situ Tuhan akan menyatakan pribadi kepada kita. Di mana ada mesbah, di situlah Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada kita. Tuhan menantikan respon kita, ya. Dan mari kita terus memiliki, ya, roh yang luar biasa. Daniel 6 ayat 4, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, ya, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, kita perlu ada roh yang luar biasa dalam diri kita, Bapak Ibu, ya, itu yang Tuhan mau, ya. Kita mempunyai roh yang luar biasa, bukan roh yang kecek-kecek, roh yang abal-abal, bukan. Setelah kita membangun mesbah Tuhan, ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roh yang luar biasa ditunjukkannya dengan melakukan yang terbaik, yang menjadi tanggung jawab kita. Baik itu kerohanian kita, pekerjaan kita, studi kita, bahkan keluarga. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ketika kita memiliki roh yang luar biasa, mari kita lakukan semuanya itu dengan segenap hati kita. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita juga. Kita lakukan semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. 3 ini Bapak Ibu, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan ketiganya ini, kalaupun gak sesuai target, ya, kita pasti tetap bersuka cita, Bapak Ibu. Ya, saya punya teman di GKKD Makassar, dia kerja di bank, di bagian yang target-target itu di bank itu, yang dapatkan nasabah berapa, ya. Akhirnya karena tidak sesuai target, akhirnya dia pindah. Ya. Lalu saya tanya ke dia, kamu bersuka cita? Ya, saya bersuka cita. Walaupun nggak sesuai target, iya. Karena saya lakukan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya yakin ketika motivasi kita dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, ya, kita percaya bahwa kita akan mendapatkan kepuasan. Amin, Bapak Ibu. Lalu
Ketika kita mempunyai roh yang luar biasa, ada suatu sikap hati yang benar di dalam diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Proses sikap hati inilah yang menjadikan Yusuf menikmati kemuliaan Allah. Ya, proses sikap hati inilah yang menjadikan Yusuf menikmati kemuliaan Allah. Apa? Rela untuk tidak diingat, ya, mau menunggu waktu Tuhan, ya, sedia untuk dilupakan. Inilah sikap hati yang sedang melatih Yusuf, ya, untuk dia menikmati kemuliaan Allah. Dia rela untuk tidak diingat, Bapak Ibu. Dia rela untuk dia menunggu waktu Tuhan, saudara-saudariku. Dia sedia untuk dilupakan. Jadi ketika kita memiliki roh yang luar biasa, kita berapa tahun kita mengikut Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita bisa kontrol keakuan kita. Tidak ada kesombongan rohani di dalam diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada senior dan junior. Inilah cara Yusuf menikmati kemuliaan Allah. Dia tidak menganggap dia sesuatu yang hebat. Dia rela untuk dilupakan. Dia rela untuk tidak diingat. Dia rela menunggu waktu Tuhan. Inilah sikap hati Yusuf yang membuat dia menikmati kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ya, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak Allah. Kita punya DNA yang sama dengan Bapa. DNA itu adalah benih firman dan rohnya. Kita menangkap sampai di titik itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahwa Tuhan punya goal di dalam diri kita. Tuhan punya goal di dalam diri kita. Apa? Kita menjadi raja yang berkuasa dan memerintah. Daud menjadi raja. Dia melewati SOP-nya Allah. Tuhan bilang, Daud, nanti kamu gembalakan dulu ya kawanan dombamu. Kamu tekun ya, kamu setia ya, menggembalakan itu. Bahkan dia dilupakan oleh bapaknya. Inilah SOP-nya Allah kepada Daud. Sehingga dia diurapi Tuhan menjadi raja. Dia memiliki kerendahan hati. Tapi yang terutama adalah teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia sama seperti manusia, dia merendahkan dirinya, dia taat sampai mati, sampai di kayu salib dia mati. Kalau secara kita tahu, apakah pantas Yesus menerima ini? Tapi dia lakukan SOP Allah ini agar kehendak Allah terjadi dalam hidup kita, agar kita bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Allah.
Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudariku, ya, di ayat ini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Ya, itu Filipi 2 ayat 5 sampai 11 Bapak Ibu, saudara-saudariku. Itulah goal yang didapatkannya. Itulah kemuliaan yang dia dapatkan. Yang didapatkan Yesus ketika dia melewati SOP-nya Allah yang di ayat sebelumnya. Di ayat terakhir Tuhan mengatakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah tujuannya. Inilah tujuan SOP-nya Allah. Bahwa kita akan ditinggikan, kita akan dikaruniakan kepada kita nama di atas segala nama, bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Allah. Kita punya kuasa untuk menaklukkan semuanya, roh-roh di dunia ini. Karena identitas kita adalah anak Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya undang pemain musik bisa dengan singer. Iya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini saya bacakan kembali ayat yang di awal tadi. Ya, saya mendapati suatu kesan ketika saya mempersiapkan ayat ini, firman ini, bahwa ketika kita mengikut Allah, ketika kita memutuskan untuk mengikut Allah, itu bukan suatu awal dari kehidupan kita, bukan akhir dari kehidupan kita. Itu adalah awal. Bagaimana ranting itu bisa berbuah kalau nggak dikikis dulu, nggak dipotong dulu? Supaya dia bisa berbuah lagi, dia dikikis, dia dipotong. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak, katanya gitu. Kita adalah anak Allah. Lalu ditegaskan Bapak Ibu saudara-saudariku, maksudnya adalah orang-orang yang menerima, berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah atas hidup kita? Mari kita dapatin Bapak Ibu. Kita menanti-nantikan itu. Karena kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Katanya apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini prasyarat Bapak Ibu saudara-saudariku. Supaya apa? Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama usahakan ini terus dalam hidup kita. Bangun mezbah, miliki roh yang luar biasa,
miliki sikap hati yang benar di mata Tuhan. Dan ada keyakinan di dalam diri kita bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita berdoa, kita bernyanyi bersama-sama. Siap dibentuk, demikian hidupku. Di tanganmu dengan urapan Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu bagaikan bejana. bagaikan bejana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu.
Oh rarararara masyana. Oh rarararara masyana. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau ya Tuhan, kami memujamu, kami meninggikanmu. Haleluya, haleluya, ya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami mau menyembahmu. Haleluya. Ora ra 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 masya. Konta kara la 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 masya kara. Oh Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya secara pribadi mengundang kita bahwa lihatlah kita adalah anak-anak Allah. Pandanglah diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu anugerah yang Tuhan beri buat kita. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita adalah ahli-ahli warisnya. Kita berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Pegang ayat ini Bapak Ibu saudara-saudariku. Pegang kuat di dalam batinmu, di dalam hatimu. Bahwa ini adalah suatu kehormatan yang Tuhan beri bagi kita. Dan mari Bapak Ibu, kita berketetapan hati untuk mengikuti SOP-nya Allah. Kita mengalami penderitaan di dalam diri kita. Penderitaan untuk mengalahkan kedagingan kita, untuk mengalahkan keakuan kita, mengalahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, apapun saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku. Dengan kuat kuasa Tuhan, kita lepaskan segala kelemahan-kelemahan itu, segala kekhawatiran, segala kecemasan kita, ketakutan kita, keegoisan kita. Kita pandang Tuhan, bahwa Tuhan mau dekat dengan kita. Untuk itulah mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita bangunlah mezbah itu. Kita akan menikmati kemuliaan Tuhan sejauh kita membangun mezbah itu. Dan milikilah roh yang luar biasa dan sikap hati yang benar di mata Tuhan. Engkau akan menjadi raja-raja yang berkuasa dan memerintah. Inilah ketetapan Tuhan bagi umatnya, bahwa kita akan menjadi raja-raja yang berkuasa, raja-raja yang memerintah di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, sekolah kita, kuliah kita, bisnis kita. Kita akan menjadi raja-raja yang berkuasa dan memerintah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memiliki keyakinan bahwa penderitaan kami
yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami puas karena Tuhan, kami puas karena roh Tuhan dalam diri kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semakin bergairah untuk membangun persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahannya dapat diberikan melalui ngirimnya melalui barcode yang tersedia. Akan ditampilkan oleh multimedia dan kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Saya mengundang setiap kita untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, berikan persembahan buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Yes. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk, kita katakan sama-sama lagi, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Sama serukan. Yesus sudah siap, Ku terangku kepadamu, Kau Tuhan setia melihatku. Oh, Yesus ku Siap, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Yesus ku dahsyat. Mari sama-sama kita katakan lagi. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap, Terangku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus sudah siap, ku terangku kepadamu. Amin. Kau Tuhan yang setia Di pihakku, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar katakan lagi, Yesus ku dahsyat, ku terangku kepadamu.
Tuhan. Amin, amin Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami menerima yang baru, kami menerima urapan yang dari Tuhan. Biarlah urapan itu tetap tinggal menjadi benih di dalam kehidupan kami, bertumbuh menghasilkan buah yang terbaik dari kehidupan kami. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami mengerti bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah ahli waris-Mu. Kami berhak menerima janji bersama-sama dengan Kristus. Untuk itulah kami mau mengikuti SOP Tuhan. Bukan untuk kenyamanan kami, bukan untuk kesenangan kami, agar Allah dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kami. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami terus belajar membangun mezbah Tuhan di dalam hidup kami. Kemanapun Tuhan bawa kami, kemanapun Tuhan tempatkan kami, hal pertama yang kami lakukan, kami membangun mezbah. Roh yang luar biasa akan kami alami. Sikap hati yang benar akan kami alami. Berkati kami Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Persiapkan kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Persiapkan kami menjadi bejana-Mu Tuhan, agar segala suku, kaum dan bahasa dan bangsa mengenal Engkau Tuhan, melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, bisa mengumpulkan persembahan, perpuluhan, misi pembangunan gereja. Tuhan tidak melihat nominalnya, tapi Tuhan melihat isi hati kami, kedalaman hati kami memberi. Biarlah Tuhan yang memberkati, menjadi berkat di tangan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, Pak Ellison dan keluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, melimpah bagi Pak Ellison dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu bagi pemimpin kami. Terima kasih juga Tuhan atas rencana kami untuk pembangunan gereja sekre Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mengawali gereja ini, Tuhan yang akan menyertai gereja ini, Tuhan yang akan memberkati gereja ini. Kami yakin Tuhan segala hal apapun yang kami perlukan, yang kami bicarakan, Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami. Apa yang kami perlukan dalam dana, Tuhan akan sediakan bagi kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami perbuat dan kami perkatakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas ibadah kami siang hari ini Tuhan. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudariku dapatin, biarlah itu menjadi benih yang bertunas, bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Firman yang memerdekakan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku,
Kita arahkan hati kita, kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat hari Minggu. Katakan kanan kirinya, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Makasih, makasih.